Halo, apa kabar rekan-rekan sekalian? Kali ini saya akan mengajak rekan-rekan untuk datang ke tempat wisata di Taman Wisata Wendit, yaitu sebuah sumber air yang termasuk sumber air purba. Yuk, sebelumnya kita datang, kita temuin dulu ke loket penjaga. Selamat siang Pak, saya mau masuk sini ya Pak ya. Iya. Ya, di sini tiketnya berapa ya Pak ya? Kalau hari Senin sampai hari Kamis 15.500. Oh gitu. Iya. Kalau hari libur? Libur 18,5. Oh 18 kok pakai setengah segala Pak? Itu asuransi yang memang. Oh asuransi, ya sudah. Di sini ada apa aja Pak di sini Pak? Yang bisa kita nikmati? Seperti kolam perahu, kolam renang, Gitu ya. macam-macam kalau untuk dewasa. Untuk itu. wisata air gitu Wisata ya. air, intinya di sini wisata air. Wisata air ya. Terus kalau untuk berenang anak-anak itu ada ya Pak ya? Ada di waterboomnya ada. Waterboom itu. Sini tapi aman ya Pak ya? Aman semua. Saya dengar biasanya kalau pas lagi musim-musim habis lebaran ya Pak ya, mesti kayak ada semacam kebiasaan orang-orang daerah sini itu selalu main atau mengunjungi tempat ini ya Pak ya, benar begitu? Iya, kalau itu ini kan situs ini. Situs termasuk ritual ya mereka yang jalani. Ritual apa? terutama dari Bromo sama Tengger itu di sini. Orang-orang Bromo Tengger Iya, mesti mainnya ke sini ya Pak ya? Akhir hari raya itu mesti di sini. Setelah seminggu lebaran itu ya Pak ya, di yang sini saya tahu. Untuk hari rayanya mesti di sini. Mesti nutup lebarannya di sini Iya. gitu. Misalnya itu maksud mereka itu ke sini apa ya sebenarnya, atau mencari ritual untuk pekerjaan mereka atau mungkin kesuksesan atau gimana ya Pak ya? Ya kurang lebih begitu mungkin. Namanya memohon keselamatan, kesehatan itu mungkin. Oh di situ. Terus kalau situsnya di sebelah mana ya Pak ya? Itu di Patung Buto itu nanti turun lagi ada punden juga biasa sama kolam-kolam itu. Ada pundannya. Mereka kan air ini sangat sakral suci. Sakral ya Pak ya. Di situ ada tempat pundannya Iya. juga ya. Kalau untuk hari-hari tertentu kira-kira untuk mereka yang ingin melakukan spiritual secara pribadi itu ada ya Pak ya? Ada. Hari apa biasanya? Khususnya biasanya malam seperti malam Jumat Legi itu Jumat. Ramai dikunjungi sama orang-orang spiritual. Ya orang-orang tertentu lah, pokoknya punya kepercayaan lebih Ya. dari kita. Heeh. Mereka Oh datang ke sini ya Ya. Pak ya? Iya. memohon bantuan lah pokoknya. Iya, Kesehatan. sebagai babat alas dari sini Iya. ya Pak ya, sudah terkenal sekali tempat ini. Oke Pak, saya mau lihat-lihat Oke, dulu. Terima terima kasih. kasih. Ya. Taman Wisata Wendit terletak di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Berjarak sekitar 7 km dari pusat kota Malang. Lokasinya terletak di tepi jalan utama arah ke Gunung Bromo jika melalui Tumpang via Gubuk Lakah. Yuk kita segera masuk untuk melihat-lihat pemandangan yang ada di sekitar ini. Taman Wisata Wendit selain dikenal sebagai wisata air, hal lain yang menarik dari wisata ini adalah monyet yang merupakan maskot wisata Wendit. Monyet ini disebut sebagai utusan dari Kerajaan Tengger untuk melindungi sumber air Wendit. Karena monyet Wendit di waterpark dibiarkan bebas untuk berkeliaran seperti itu, pengunjung dapat melihat monyet-monyet lucu berlari di sekitar pengunjung. Dan menariknya, sebagian besar monyet di waterpark Wendit ini relatif jinak dan tidak segera mengambil barang pengunjung seperti tempat-tempat lain. Monyet di wisata Wendit adalah tipe ekor panjang atau dalam bahasa latinnya Macaca fascicularis. Monyet-monyet itu jinak dan bebas untuk pindah ke hutan kecil Wendit. Pohon jati dan sono keling di wilayah ini adalah ekosistem hutan kecil dari ekor monyet panjang. Pavilion, gazebo, dan kursi yang dapat digunakan pengunjung untuk beristirahat dan memanfaatkan pemandangan yang sejuk. Pengunjung nanti juga dapat membeli kerajinan buatan penduduk setempat yang dijual di wilayah itu. Jika Anda berencana untuk mengunjungi Wendit Waterpark dan tak ingin berdesak-desakan dengan pengunjung lain, sebaiknya pengunjung datang pada hari kerja atau hari libur yang tidak bertepatan pada akhir pekan atau musim liburan yang padat.
karena kondisi di tempat wisata ini cukup padat sehingga pada saat kita parkir kendaraan pun agak susah. Dan kebetulan saya kali ini mengunjungi tempat wisata ini waktu hari kerja, sehingga saya bisa menikmati pemandangan alam yang ada di sini dengan leluasa. Taman Wisata Wendit di Malang ini adalah tempat hiburan yang terkenal bagi penduduk Malang yang telah ratusan tahun berdiri. Wendit dipercaya dibangun selama Kerajaan Mataram pada abad ke-10, yaitu Raja Majapahit. Prabu Hayam Wuruk mengunjungi danau untuk berlibur, serta ritual karena terdapat bangunan suci. Taman rekreasi ini memiliki jenis kolam alami dan buatan. Yang kolam alami, tempat kolam digunakan untuk waktu sejak lama dan akan menjadi tempat istirahat bagi Raja Hayam Wuruk, di mana kolam itu tidak terlalu dalam, airnya jernih dan segar. Di kolam renang sumber air ini, wisatawan juga dapat berenang dengan ikan-ikan kecil. Kita bisa menikmati dan melihat bahwa banyak puluhan pohonan dari berbagai jenis menjulang teduh mengelilingi kawasan Taman Wisata Wendit. Pohon rindang ini menyejukkan mata dan udara, serta menjadi habitat monyet ekor panjang. Nantinya setelah kita pengunjung masuk ke dalam, harus tetap waspada dengan melihat anak-anak Anda saat berenang, karena salah satu dari kolam renang Taman Air Wendit ini memiliki kedalaman hingga 2 meter dengan suhu air mulai dari 18 hingga 25 derajat Celcius. Ada pula kolam renang spa memiliki dasar lantai batu alam. Airnya dingin dan segar dengan sejumput hiasan mawar. Dikatakan bahwa menurut sejarah dengan mandi di kolam renang memiliki khasiat yang ampuh untuk membuat wajah tetap muda. Nah, kita sudah sampai di pintu gerbang dari Taman Wisata Wendit. Kita lihat di sini ada beberapa relief yang menunjukkan sebuah cerita. Berdasarkan informasi yang ada, wisata Wendit itu berasal dari kata Wendito yang berasal dari pendito atau pendeta. Sebuah cerita yang mengatakan bahwa sumber air Wendit muncul karena pergeseran Gunung Widodaren. Pergeseran tersebut menyebabkan banyak wilayah yang kering, hingga akhirnya seorang pendeta melakukan semedi di wilayah Mangliawan dan muncullah sebuah sumber air yang kelak dinamakan sebagai Wendit. Berdasarkan sumber sejarah, bahwa Wendit merupakan tempat peristirahatan Raja Hayam Wuruk dari Majapahit. Keturunan raja tersebut merupakan Bupati Malang yang pertama. Selanjutnya Bupati Malang yang kedua merupakan keturunan dari Bupati yang pertama. Tetapi keturunannya ini tidak mau meneruskan menjadi Bupati Malang yang ketiga. Justru ia memilih menjadi pelaku spiritual, biasa disebut dengan lelono. Sehingga diyakini monyet-monyet yang berada di wilayah Wendit ini itu dulunya merupakan penjelmaan dari pasukan Mojopahit. Di arena waterboom, kolam renang, ada pendopo di situ, nanti kita bisa dekat ke sana. Pada tahun 2008, pemerintah Kabupaten Malang mengucurkan dana untuk rehabilitasi sekitar 70 miliar. Dana itu untuk membangun seluruh kawasan area seluas 9 hektar disulap dengan fasilitas wisata tambahan untuk memanjakan pengunjung. Di antaranya ada permainan anak, fasilitas outbound, berkemah, kolam renang anak-anak dan dewasa, waterboom, serta kolam spa yang dilayani oleh tenaga berpengalaman. Namun, sayang sekali jumlah fasilitas tersebut sudah rusak dan tak terawat. Nah, kita sudah sampai di dekat pendopo. Pendopo ini sering digunakan untuk fasilitas umum pada saat ada acara-acara tertentu, sehingga bisa dimanfaatkan warga atau disewa oleh warga yang membutuhkannya.
Awalnya tempat wisata ini hanya menyuguhkan wisata air berupa kolam renang serta danau buatan yang dilengkapi perahu berkeliling danau. Dulu pengunjung sepi, apalagi pada hari-hari kerja. Itu sebabnya pemerintah Kabupaten Malang berusaha untuk merehabilitasi. Namun sejak COVID ini juga sudah banyak sekali bangunan-bangunan yang tidak bisa dimanfaatkan lagi karena kurangnya dana dan perawatan. Air di kolam pemandian Wendit ini diyakini berasal dari sumber mata air Gunung Arjuno, Gunung Semeru, Gunung Bromo, dan Gunung Kawi. Wendit menjadi lokasi pertemuan air yang mengalir dari gunung. Airnya dari sumber Wendit ini dianggap suci dan penuh berkah. Menurut pakar sejarah yang bernama Dwi Cahyono dari Universitas Negeri Malang mengatakan bahwa kolam pemandian Wendit ini memiliki nama kuno yaitu Bureng. Sebagaimana yang disebut dalam Kitab Negara Kertagama, Bureng adalah suatu telaga yang indah. Air berwarna kebiruan, di dalamnya terdapat bangunan candi bermekala dan sederet rumah yang indah. Raja Majapahit, Prabu Hayam Wuruk pernah berkunjung ke Telaga Purba ini sepulang dari lawatan ziarah di Candi Kidal dan Candi Jago. Raja yang memimpin Majapahit ini mencapai masa keemasannya singgah untuk maksud ganda, yakni untuk berwisata karena keindahannya sekaligus juga ritual di sebuah bangunan suci. Bureng atau Wendit diyakini dibangun pada masa kerajaan Mataram abad ke-10. Tempat pertirtaan suci ini kemudian dikembangkan pada masa Majapahit abad ke-14. Keberadaan arca yang tersisa menunjukkan di dalam kawasan Wendit dahulu ada sebuah candi yang berlatar agama Hindu dengan sekte Siwa. Jadi sebenarnya kolam pemandian Wendit ini adalah Telaga Purba, pertirtaan suci. Namun pemandian suci pada masa Majapahit yang katanya saat sekarang ini dimanfaatkan dengan salah, sehingga pertirtaan suci itu kini berubah menjadi kolam renang wisata. Dampak dari pandemi COVID-19 yang 2 tahun yang lalu, sementara ini waterboom anak-anak kondisinya juga sangat memprihatinkan. Terlihat wahana perosotan yang dipenuhi dengan lumut hijau dan berkarat, akan tetapi masih banyak pengunjung anak yang bermain di sana karena airnya memang sangat bersih. Nah, kita sudah sampai pada telaga yang bisa kita nikmati dengan menggunakan fasilitas perahu, di mana kita bisa memutari tempat telaga ini dengan menikmati keindahan alamnya. Karena COVID, hal ini banyak menyebabkan tak hanya berdampak pada fasilitas umum, penutupan Wendit juga berdampak pada monyet-monyet di sana pada saat COVID-19 kemarin. Para monyet ini sangat kelaparan, sempat masuk ke pemukiman warga loh. Hingga saat ini pengunjung Wendit masih belum bisa seramai sebelum pandemi. Juru kunci Wendit, Mbah Soleh, yang mengatakan bahwa para monyet di sana membutuhkan bantuan makanan dari pemerintah juga belum cukup. Kalau Wendit itu ramai dapat bantuan makanan dari pengunjung, maka nggak perlu dari Dinas Pariwisata atau pemerintah. Karena sekarang monyetnya juga tambah banyak, jadi makanannya juga kurang. Selain itu, menurut Mbah Soleh, dulunya ada beberapa arca di kawasan Wendit. Namun arca itu ada yang hilang dicuri dan sebagian dibawa ke museum, sisanya ia jaga seorang diri tanpa bayaran. Pada perkembangannya, tempat-tempat wisata alam yang berada di wilayah sekitar Malang Raya memang mulai terabaikan lantaran kalah persaingan dengan wisata lainnya. Namun ada beberapa tempat wisata yang masih mampu bertahan. Salah satunya tempat wisata pemandian Wendit ini, yang termasuk salah satu wisata tertua dan paling unik di wilayah Malang Raya karena keberadaan monyet-monyet tersebut. Menurut masyarakat Tengger yang biasa datang setiap tahunnya ke tempat sakral,
di tempat mata air Wendit ini sangat unik, di mana monyet-monyetnya tidak diketahui jumlahnya dan berasal dari mana saja. Padahal lokasinya dekat perkampungan dan itu tidak pernah keluar dari tempat lingkungan di hutan kecil di Wendit ini. Itulah sebabnya diyakini monyet-monyet yang berasal di wilayah Wendit ini dulunya merupakan penjelmaan dari pasukan Majapahit, pengikut dari putra Bupati Malang yang kedua. Namun ada juga yang mengatakan bahwa monyet-monyet tersebut dianggap sebagai utusan dari sebuah kerajaan di Tengger untuk melindungi sumber air dari mata air Wendit ini. Nah, kita sekarang menuju ke tempat Sendang Widodaren. Nama Sendang Widodaren memang tak setenar tempat wisata air Wendit, meski lokasinya berada dalam satu komplek di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis. Namun Sendang ini memiliki keistimewaan bagi masyarakat tertentu, terutama mereka yang menginginkan agar awet muda atau mendapat keberkahan dari air yang keluar dari Sendang. Warga percaya air tersebut berasal dari pegunungan Bromo, Tengger, dan Semeru. Sedangkan warga suku Tengger berasal dari 4 daerah seperti Malang, Pasuruan, Probolinggo, maupun Lumajang. Selalu mengambil air dari Sendang yang diyakini berpangkal di Gunung Widodaren yang bersebelahan dengan Gunung Bromo. Konon air dari Sendang Widodaren ini pertama kali digunakan oleh pendiri kerajaan Majapahit, yaitu Raden Wijaya. Di Sendang ini pula beliau sering menggunakannya sebagai tempat bercinta dengan para selirnya. Diceritakan awal mula penemuan Sendang ini ketika kerajaan Singosari mulai terpuruk, Raden Wijaya menerima tunjuk dari hasil pertapaannya untuk menemukan air yang memiliki kekuatan dahsyat menaklukkan Singosari. Kemudian Raden Wijaya mengutus Mbah Kabul yang makamnya kini berada di areal Sendang untuk mencari lokasi air itu. Singkat cerita, air tersebut berada di kawasan hutan yang kini menjadi tempat wisata air Wendit, yang airnya dimanfaatkan untuk menghidupi masyarakat kota Kabupaten Malang hingga kini. Demikian rekan-rekan sekalian, apa yang bisa saya sajikan dalam wisata di sumber air Wendit ini. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian melalui tempat-tempat wisata maupun tempat ziarah, agar bermanfaat bagi kehidupan kita menata kembali menuju kebaikan. Sampai jumpa.